Sementara itu pemirsa, potensi agrowisata kelapa kopior selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha pertanian, seperti agrowisata Omah Kopior di Desa Ngagel yang menjadi rujukan petani asal Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Disinilah puluhan petani asal Dukuh Naungan Desa Selopamioro yang tergabung dalam kelompok Tani Lestari Mulyo bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP DIY mengunjungi salah satu sentra kelapa kopior di Desa Ngagel. Kesempatan ini dimanfaatkan petani asal Yogyakarta ini untuk belajar langsung cara penanaman kelapa kopior yang baik dan benar. Potensi agrowisata kelapa kopior yang dipadukan dengan sajian kuliner ini sangat menjanjikan, mengingat di wilayah DIY model wisata seperti ini belum pernah ada, sehingga para petani jauh-jauh datang ke sentra kelapa kopior di Ngagel ini untuk melihat teknis penanaman kelapa kopior secara langsung. Kunjungan ke Omah Kopior di Desa Ngagel ini diketahui murni dari swadaya petani yang ingin mengembangkan agrowisata kelapa kopior di daerahnya nanti. Besar harapan dengan mengetahui cara penanaman dan perawatan yang benar, maka nantinya para petani asal Yogyakarta ini akan mampu meningkatkan perekonomian petani dan mampu bangkit pasca pandemi. Mengingat kondisi geografis di tempatnya hampir sama dengan yang ada di Dukuh Setipati ini, sehingga para petani dari Bantul, Yogyakarta yakin bisa mengembangkan potensi agrowisata kopior. Potensi wisata yang sesuai dengan kondisi di Naungan. Kebetulan Naungan dengan potensi wisata yang bagus untuk wisata di Jogja, dan ini saya lihat ini sangat dimungkinkan. Ini mungkin hal yang baru untuk di Jogja. Di Jogja belum ada kegiatan yang seperti ini, di mana ada mengarah pada wisata kuliner, ada di sini ada kopi. Kalau di Jogja mungkin ke arah ingkungnya, kalau di sini ke arah apa? Ke arah apa sih? Seafood nih. Bukan, ke arah seafoodnya apa namanya? Manyung. Nah, kalau Jogja itu mungkin ke arah ingkungnya. Ini kalau dimodifikasi sangat bagus sekali, dan belum ada di Jogja potensi kopior seperti ini mau kita kembangkan di wilayah Naungan. Sementara itu, pengelola Omah Kopior Tulus Sanyoto mengingatkan bagi petani pemula yang ingin mengembangkan kelapa kopior jangan terbuai dengan nilai ekonomis yang tinggi. Menurutnya, ada beberapa hal teknis yang harus dipahami sebelum menanam kelapa kopior. Tulus menambahkan, yang perlu diperhatikan selama menanam kelapa kopior adalah cara pemupukan. Diperlukan pemupukan yang maksimal saat kelapa mendekati berbuah. Hal ini diperlukan agar nantinya malai buah yang dihasilkan juga semakin panjang dan buah yang dihasilkan juga banyak. Harus diperhatikan oleh para pemula, jadi kita jangan terbuai dengan kelapa kopior itu pasti nanti hasilnya oke banget, jangan. Jadi kalau kita bicara kelapa kopior alami, jadi kelapa kopior alami itu kalau kita menanam misal 10 pohon, jadi ada potensi yang tidak menjadi kelapa kopior itu kurang lebih 30%. Kalau alami seperti itu. Jadi utama kelapa itu waktu, itu yang harus dipahami. Jadi yang terpenting bagaimana tata caranya untuk mengelola ancaman ini gitu loh. Jadi di situ. Jadi pengendalian hama wangbong itu harus diperhatikan, yaitu dari kebersihan lingkungan kita sendiri dan kebersihan secara keseluruhan. Saat ini kebutuhan kelapa kopior untuk pengunjung agrowisata seluas 3.500 meter kubik ini mencapai 300 butir per bulan. Di tingkat pengepul, harga kelapa kopior bervariasi antara Rp25.000 hingga Rp57.000 tergantung diameter buah. Sementara untuk kebutuhan bibit, mampu menjual 150 bibit kelapa kopior per bulan dengan harga Rp25.000 per bibit. Jadi bertani kopior masih sangat menjanjikan dan pasarnya sangat terbuka lebar. Setelah diperbolehkannya objek wisata beroperasi, Omah Kopior sudah mulai ramai pengunjung. Dan omset saat ini bisa mencapai 1 juta hingga 1,8 juta rupiah tiap akhir pekan. Oksanur Rajai, Simbang 5 TV, melaporkan.